Pada episode kali ini dengan dilanjutkan lagi Xiao Yan mendengar kata-kata di mulutnya, pedang hitam di belakangnya bergetar sedikit seolah-olah dia tidak sabar untuk bersaing dengan tokoh-tokoh teratas di antara rekan-rekannya. Di kota 10.000 binatang ada raungan binatang yang memekakkan telinga yang bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung tinggi ke udara. Di atas binatang bersayap seorang gadis muda yang lembut sedang duduk, rambut hijau panjang dan matanya penuh kelincahan dan penampilan yang unik. Di bahunya yang lembut seperti seekor burung biru es sedang memukul dan berkicau dan tampaknya ada rasa dingin yang tak terbatas pada sepasang burung itu. Itu adalah Xiao Han. Xiao Han, kita akhirnya bisa bermain. Gadis itu menyentuh burung, wajahnya penuh kegembiraan. Kudengar reruntuhan itu sangat menyenangkan dan aku sudah pergi ke banyak orang hebat namun tidak ada satupun dari generasi yang sama di kota 10.000 binatang yang bisa mengalahkan kita. Aku harap orang-orang itu tidak akan terlalu dan tidak membosankan. Gadis itu berteriak keras dan binatang bersayap itu mengeluarkan raungan rendah. Sayapnya bergetar dan kecepatannya melonjak dan seketika melesat seperti angin-angin terbang menjauh. Di sebuah kota seorang pria botak berlari keluar dari tembok kota dan tombak panjang menonjol di belakangnya. Keberuntungan besar adalah milikku, kepala botak itu berteriak dan menghilang seperti hantu tampaknya dan bergegas ke reruntuhan yang ada di halaman seni bela diri. Ki pertempuran yang kejam meledak dan menyapu yang mengirim lusinan sosok terbang terbalik. Kamu terlalu lemah dan membosankan. Beritahu ayahku aku akan pergi ke reruntuhan. Dalam kekacauan itu hanya ada satu sosok yang berdiri di lapangan itu. Tubuhnya kuat seperti menara besi dan seperti kera yang ganas. Dia tersenyum dan menertawakan orang-orang. Lalu tanpa ragu-ragu dia menginjak telapak kakinya dan sosoknya naik ke langit. Setelah beberapa lompatan dia menghilang. Melihat sosoknya yang pergi, semua orang di Institut Seni Bela Diri menghela nafas lega kemudian bersorak, monster ini akhirnya pergi. Akhirnya aku tidak perlu menderita lagi karena dia. Orang-orang yang pergi ke reruntuhan mungkin akan kurang beruntung begitu mereka terjerat oleh orang gila ini. Mereka akan tamat. Di sebelah utara King Cheng, Nona, waktunya telah tiba. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Di luar paviliun wewangian dan suara hati-hati seorang pelayan terdengar. Di dalam paviliun dupa di atas ranjang empuk, sesosok tubuh seputih salju terbungkus selimut tipis. Tapi meski begitu itu masih menggambarkan kurva yang sangat mempesona itu. Mendengar suara itu orang dalam selimut itu duduk, dan tiba-tiba menampakkan tubuh halus dengan rambut panjang tergerai di depannya, yang menutupi semua tubuhnya. Dia mengangkat wajah kecilnya, hanya untuk melihat bahwa wajah kecilnya sangat menawan yang membuat jantung orang-orang berdegup kencang. Seorang pelayan dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk, melihat orang seksi di tempat tidur. Bahkan sebagai seorang wanita tidak bisa menahan pandangannya pada sosok yang sangat mendominasi ini. Pelayan memasuki ruangan dan mengambil pakaiannya dan menunggunya untuk berpakaian. Rok hitam panjang menutupi tubuhnya yang menonjolkan sosoknya yang indah, yang ramping dan montok. Lekukannya tubuhnya saja sudah cukup untuk menarik semua mata memandang. Terima kasih Xiaobi. Beritahu ayahku bahwa aku akan menemukan dia menantu yang sempurna untuk kembali ketika aku keluar kali ini. Setan kecil itu bersuara di wajah pelayan itu. Nona, Tuan berkata bahwa kita harus mendapatkan keberuntungan. Pelayan itu mengingatkan tanpa daya, keberuntungan macam apa yang bisa lebih baik dan lebih bebas dari rasa khawatir daripada menemukan suami yang baik. Wanita dengan rok warna-warni itu berkedip dan tertawa. Tapi dia tidak tertawa terlalu banyak. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menggerakkan tubuhnya yang halus, hanya untuk melihat sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa napas dia menghilang ke kejauhan. Pelayan itu melihat gerakan hantunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Keterampilan gerakan Nona termasuk yang teratas di antara rekan-rekan di benua Xuanling. Ini adalah tempat yang suram di mana tulang dikuburkan. Tulang putih ditumpuk di pegunungan dan seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari gunung dan terlihat sekelompok orang berjalan keluar. Para pejalan kaki berjalan dengan kaku, tubuh mereka membiru dan mata mereka kosong. Ketika saya perhatikan dengan seksama, saya menemukan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun daya hidup, seperti mayat hidup.
Mereka membawa kursi sedan dan besar di bahu mereka dan tubuh sedan itu berwarna putih, tetapi di atasnya ada pola wajah hantu yang meneteskan darah, memancarkan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Angin berawan bersiul dan tirai putih digulung. Di bawah tirai putih muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian yang membuat orang ketakutan. Ratusan hantu membawa kursi sedan. Kursi sedan putih itu menjauh seolah ada suara dingin yang datang dari jauh. Ye Wangxing, orang yang hidup menghindari pada saat yang sama, di seluruh benua Xuanling, banyak jenius terkenal datang dari seluruh dunia dan tujuan mereka semua sama, semuanya menuju ke tanah peninggalan di tengah benua. Jadi di seluruh benua Xuanling, banyak mata berkumpul, semua orang ingin tahu betapa indahnya ketika banyak pahlawan muda yang bangga ini bersatu. Tapi tidak peduli apa reruntuhan saat ini telah menjadi fokus dari seluruh benua, pegunungan Warcraft yang awalnya damai di luar Qingcheng langsung menjadi semarak, karena semua orang tahu bahwa gua reruntuhan yang tersembunyi di pegunungan Warcraft akan segera dibuka. Mari kita berhenti di sini sebentar dan membeli jatah untuk Xiao Yi, kata seorang pria dengan penggaris gelap dan berat di punggungnya. Setelah terburu-buru seharian, Xiao Yan dan Yueru juga datang ke titik pasokan di pinggiran pegunungan binatang iblis, menunggu reruntuhan dibuka karena Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi adalah peri api. Untuk mencegah orang lain mengetahuinya, dia juga secara khusus menyempurnakan pil transformasi tingkat 6 untuk Xiao Yi, sehingga dia bisa mengubah bentuknya dan sekarang dia benar-benar menampilkan Xiao Yi sebagai binatang kecil. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Yi tidak menolak ramuan obat atau bahan obat jenis api dan nafsu makannya sangat meningkat. Itulah sebabnya Xiao Yan pindah. Xiao Yan menangkap Xiao Yi dari bahu. Satu orang dan satu binatang menatap dengan mata besar dan akhirnya Xiao Yan mengangguk tak berdaya dan setelah menginstruksikan Yueru, dia berbalik dan pergi ke daerah lain untuk membeli persediaan. Ini adalah titik persediaan di luar pegunungan binatang iblis, banyak obat-obatan penyembuhan dan hal-hal yang diperlukan dapat dibeli di area persediaan. Xiao Yan menemukan seorang pelayan dan setelah menjelaskan semua yang dia butuhkan, yang terakhir memintanya untuk duduk sebentar dan pergi untuk bersiap pergi. Xiao Yan duduk di sini dengan bosan dan menunggu sambil memegang Xiao Yi, yang sangat muak dengan tampilan pantom bis ini. Namun, sambil menunggu, Xiao Yan tiba-tiba melihat tatapan aneh dan segera berbalik dengan alisnya sedikit berkerut dan kemudian tertegun sejenak, karena dia melihat tidak jauh di belakangnya, ada seorang gadis cantik dengan rambut hijau panjang menatapnya dengan mata besar dan bahkan setetes. Xiao Yan entah kenapa terlihat oleh gadis berambut hijau dan hanya ingin bangun. Pada saat ini, gadis berambut hijau itu juga berjalan dengan cepat, sehingga Xiao Yan menyadari bahwa matanya tidak melihat ke arahnya. Tetapi pada Xiao Yi dalam pelukannya, apa yang kamu lakukan? Xiao Yan menatap gadis berambut hijau itu dengan waspada. Gadis berambut hijau menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya, mata hitam dan putihnya yang besar meledak dengan emosi yang sangat panas. Dia menatap Xiao Yi, dan suaranya yang lembut membuat orang menggigil. Adik laki-laki, jual binatang kecil ini kepadaku, berapapun uangnya, berapapun harganya aku rela beli. Xiao Yi. Xiao Yan sedikit menghela nafas lalu berkata dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak dengan rapi. Dia tahu betapa kejamnya makhluk kecil ini di tangannya, jadi dia yakin bahwa selama dia berani mengangguk, binatang kecil ini akan menamparnya langsung dengan satu kaki. Ketika gadis berambut hijau melihat penolakan Xiao Yan, dia sedikit cemas dan buru-buru berkata, adik laki-laki, jual padaku, aku akan memberimu 5 juta koin emas. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung peringkat abadi. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat Xiao Yi dalam pelukan Xiao Yan. Dia menatap tajam ke mata Xiao Yi, seolah-olah dia melihat melalui bentuk hantu secara sekilas, penuh dengan antusiasme yang tak tertandingi karena orang lain tidak dapat merasakan kekuatan Xiao Yi, tetapi dia memiliki cara unik untuk mengenal Xiao Yi di depannya. Apa binatang kecil yang menakjubkan? Keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao Yan jelas juga terkejut dengan kemurahan hati gadis di depannya. Anda harus tahu bahwa 5 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil dan keterampilan bertarung tingkat abadi itu bahkan lebih tak ternilai harganya. Xiao Yan dengan hati-hati melihat gadis di depannya.
Dari mata panik gadis berambut hijau itu jelas bahwa dia tidak berbicara besar, tetapi dia benar-benar dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar ini, tapi Xiao Yan masih menolak. Jangan lapar hanya karena Xiao Yi telah bersamanya begitu lama itu sudah menjadi persaudaraan dan selain itu, Xiao Yi masih memiliki identitas peri api, atau mundur selangkah dan katakan, Xiao Yi namun, mereka yang memiliki potensi tak terbatas sekarang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik dari 3 bintang Dou di dalam masa pertumbuhan mereka. Dia berulang kali ditolak dan gadis berambut hijau itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Dahinya yang putih berkeringat dengan tergesa-gesa, dia melihat ke bawah ke tangan kecilnya yang sebersih batu giok, ada pola ringan di bagian belakang tangannya sekarang pola cahaya ini memancar sensasi terbakar yang sangat intens. Pola cahaya ini dapat merasakan garis keturunan dari binatang sumber, semakin kuat garis keturunannya semakin terik pola cahayanya dan sensasi terbakar sekarang, bahkan ketika dia mendapatkan Xiao Han, tidak pernah muncul dengan kata lain, binatang kecil di depannya dalam hal garis keturunan bahkan lebih kuat dari Xiao Han yang memiliki garis keturunan Bing Feng, baginya ini hanyalah daya tarik yang tak tertandingi. Xiao Yan melihat pola ini dan tiba-tiba teringat teknik transplantasi keluarga Mo di benua Dou Qi adalah mentransfer beberapa benda aneh orang Qi ke dirinya sendiri, seperti mata dan lengan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih waspada terhadap wanita di depannya, dan sepertinya mengerti maksud gadis berambut hijau itu. Pakaian di lengannya bergerak dan kemudian seekor burung biru es muncul dari lehernya dengan kepala burung. Dan mata burung itu menatap Zhou Yuan dengan udara yang sangat dingin, udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beku, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku alisnya bergetar, jelas menyadari ancaman yang sangat kuat dia segera menatap burung biru es dengan ekspresi serius dan kemudian jelas itu tidak sederhana, gadis ini bahkan lebih sulit, mata Xiao Yan waspada dia mampu membawa binatang kecil yang begitu kuat bersamanya tampaknya pihak lain bukan orang biasa. Di lengan Xiao Yan, pupil mata hewan Xiao Yi yang menyipit juga terbuka sedikit dan menyapu burung biru yang dingin, mulut binatang itu terbuka sedikit ada lompatan cahaya hitam yang samar dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya, jelas itu merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh burung biru es terhadap Xiao Yan, menghadapi raungan peringatan Xiao Yi, burung biru es itu juga gemetar dan ragu-ragu untuk beberapa napas, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali kepalanya, gadis berambut hijau menatap Xiao Han dia terkejut, wajahnya jatuh, sepertinya itu tidak akan berhasil jadi dia menatap Xiao Yan dengan menyedihkan, Xiao Yan melontarkan pikiran di dalam hatinya, membelai Xiao Yi di lengannya dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu bisa melihat betapa luar biasanya itu kamu juga harus tahu bahwa itu tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualnya jadi jangan pikirkan itu lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga seorang pelayan yang telah menyiapkan semua barang yang telah dia beli sebelumnya. Jika kamu tidak menjual aku akan mengikutimu gadis di depannya dengan keras kepala berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga menemukan gadis yang mengikutinya dan segera membawa Yueru berkeliling beberapa kali untuk menyingkirkan gadis itu. Aku sangat kesal kenapa aku kehilangannya binatang kecil itu sangat kuat, gadis itu menghentakkan kakinya ketika menyadari bahwa dia sangat malu dengan Xiao Yan, menurut Yueru, pegunungan binatang iblis di luar Qingcheng, juga dikenal sebagai pegunungan es dan salju, seharusnya menjadi pegunungan paling agung dan agung yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun, awan tebal dan kabut menyelimuti sebagian besar pegunungan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat apa yang dikandungnya. Selain itu tampaknya ada energi yang sangat besar yang terkandung di dalam awan dan kabut. Di bawah energi yang sangat besar ini bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak membantu tetapi merasa sedikit kedinginan. Tidak heran tidak ada yang berani terbang dari ketinggian. Jalan di langit hanyalah jalan buntu. Berdiri tinggi di langit melihat ke bawah pada titik masuk pegunungan di bawah, dan melihat lautan hitam pekat. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit yang membuat kesemutan di kulit kepala, apa yang disebut godaan penciptaan besar pasti tidak akan mudah, ketika dia melihat begitu besar setelah kerumunan, dia masih tercengang untuk mendapatkan kesempatan yang sangat kecil dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini, kesulitan ini benar-benar tidak biasa,
Dengan senyum masam, Xiaoyan membawa Yueru dan Xiaoyi di pundaknya untuk memilih tempat terpencil, lalu menurunkan tubuhnya dan melompat dari gunung. Dalam beberapa kilatan puncak pohon muncul di luar pegunungan salju di atas miliknya, mata seolah-olah menyapu, dan dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang yang duduk bersila di puncak pepohonan di sekitarnya, karena pegunungan es dan salju dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan ada banyak monster kuat. Hanya ada 3 titik masuk yang aman dan tempat Xiaoyan sekarang adalah salah satunya, tetapi pintu masuk saat ini telah diblokir diduduki oleh lautan manusia, sama seperti Xiaoyan menghela nafas diam-diam untuk adegan besar ini. Kicau derek yang jelas dan keras terdengar dari langit yang jauh tiba-tiba, dan segera menarik banyak tatapan di sekelilingnya. Xiaoyan juga mengikuti pandangannya, untuk melihat di kejauhan seekor bangau raksasa dengan energi berwarna-warni, mengepakkan sayap raksasanya dengan cepat terbang menuju salah satu dari 3 pintu masuk pegunungan es dan salju. Matahari bersinar di atas burung bangau berwarna-warni bulu-bulunya, pantulannya menyilaukan dan cemerlang. Apakah segelnya akhirnya melemah? Xiaoyan melihat badai energi di pintu masuk dan mau tidak mau bertanya. Waktu berikutnya dihabiskan menunggu seperti biasa, dan ketika penantian semacam ini berlangsung selama hampir 3 hari, energi antara dunia ini akhirnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Pada saat energi bumi baru saja berubah, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas pohon, tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup dan tatapan aneh melintas di matanya. Apakah akhirnya waktu untuk memulai? Gunung-gunung besar diselimuti kabut pada saat ini, seperti binatang purba yang akan bangun. Serangkaian suara gemuruh rendah datang dari langit pegunungan yang tinggi dan disertai dengan suara keras ini. Ada juga energi yang luar biasa di awan tebal dan kabut energi besar melonjak dengan cepat dan pada akhirnya, bahkan ada suara ombak seperti gelombang laut. Pemandangan aneh ini membuat banyak orang berseru dengan takjub. Alam memang penuh keajaiban. Gelombang energi besar disertai dengan gelombang, setelah beberapa saat benar-benar mengalir keluar dari awan dan kabut dan dengan cepat menyebar menakuti beberapa sosok yang tinggal di langit dengan tergesa-gesa menyapu. Jika mereka ditangkap oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan Dodi yang kuat harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Gelombang energi besar berubah menjadi warna-warni, di bawah sinar matahari seperti sungai yang luas dan berwarna-warni menggantung di langit. Itu sangat indah, tetapi di bawah keindahan ini ada krisis mematikan yang tersembunyi. Gelombang besar energi warna-warni terus menyebar dari pegunungan dan pada saat ini, banyak orang dapat merasakan bahwa energi di pegunungan es dan salju secara bertahap menjadi ganas dan megah. Sepertinya pegunungan es dan salju telah menjadi magnet yang dapat menarik semua energi antara langit dan bumi di dekatnya.